Ustaz saya pengen ngaji, gabung. Repot banget Pak Ustaz. Ngomongin repot, semua kita repot. Dari muda kerja udah repot, udah punya anak ngurusin anak, repot lagi. Udah tua punya cucu ngurusin cucu, repot lagi. Lah kapan mengajinya? Apalagi udah tua, emang sayangannya sama cucu bukan sama anak lagi. Nenek-nenek makin tuh, sayangan sama cucu khawatirnya. Enggak ada sama anak, jarang. Sama cucu, ya Allah cucu gue mana ya? Cucu gue mana tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana, simahum fi wujuhihim min athari sujud, ila akhiril ayah, au kama qala aidan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para guru-guru, para asatidzah. Baru saja kita banyak mendengar nasihat-nasihat yang sangat berharga dari guru kita Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kiai Haji Abdullah Syafi'i selaku Ketua MUI. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Saya makmuman saja sama beliau bahwa waktu sudah menunjukkan juga udah rada malam, jam 1 kurang 2 jam. Saya makmuman saja sama beliau guru kita, maulid merupakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Rasulullah dijadikan oleh Allah sebagai uswah. Beliau Rasul dijadikan contoh. Kenapa beliau dijadikan contoh? Karena beliau manusia. Yang disuruh nyontoh manusia. Jadi kalau manusia disuruh nyontoh manusia, cocok. Manusia disuruh nyontoh manusia, akur. Nggak bisa kita nih manusia disuruh nyontoh malaikat. Kenapa? Karena malaikat tahu diri, Bu. Sama duit emang kagak open. Sama wadon emang jaga kagak demen. Jadi kalau orang disuruh nyontoh malaikat nggak bisa. Makanya manusia disuruh nyontoh manusia. Allah menjadikan Rasulullah manusia. Basyarun la kal basyari, manusia tapi bukan sembarang manusia. Bicara manusiawi sama. Rasulullah beludah, kita juga beludah Bang, sama. Emang sama-sama orang. Cuma kualitasnya beda. Ludah Nabi jadi obat, ludah kita di situ doang kok bedanya. Nih. Basyarun lakal basyari. Kemuliaan Rasulullah luar biasa. Beliau dijadikan contoh. Buat siapa? Buat kita semua. Diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Bicara akhlak, Rasulullah paling mulia. Bahkan Siti Aisyah ditanya, ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Quran. Kita udah baca tadi kemuliaan akhlak Rasulullah. Dibaca di Rawi. Nih anak hadro. Yang sembarangan mana hadro po? Wah, hadro artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah.
Ketika anak hadro baca, Tala'al badru alaina, hadir Rasulullah. Marhaban, ya marhaban, ya. Kan ada Bu ya? Ada tuh anak hadro yang megang bas. Wow, jetabu mu dia, Ciputat Ciledug, Ciputat Ciledug, Ciputat Ciledug. Wah. Jangan macam-macam anak hadro. Pokoknya empok punya anak perawan, didemenin anak hadro, kasih aja. Oh, anak empok aman, terjaga. Ada yang nyolek dikit, ditabuk langsung sama pacarnya. Anak hadro tabukannya, anak habu itu akjubruel, kenceng banget po. Lah melintir ukuran. Nih, dibaca. Makanya orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagu. Bener Bu? Makanya ulama pada bikin sejarah pakai lagu. Ada Simtuduror, ada Abdiya Ulami, ada Syarafal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Diba. Itu semua sejarah pakai lagu. Makanya tadi dibaca pakai lagu. Assalamualaikum Zainal Anbiya, Assalamualaikum Atqal Atqiya. Ada. Rasulullah kemuliaan akhlaknya ada semua dirawi. Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip salah satu karangan beliau tuh, rawi Barzanji itu ada di situ. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu'. Rasulullah orangnya sangat pemalu, Rasulullah orangnya sangat tawadhu. Nabi orangnya maluan, Bang. Pemalu. Mana buktinya? Pernah satu hari Nabi lagi naik ke atas Ka'bah, dandanin Ka'bah lagi rusak. Angin kenceng niup gamis Rasulullah, kesingkap itu gamisnya, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucet, malu. Kenapa? Betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis kelihatan malu. Tibang betis po. Ini orang sekarang urat malu udah pada putus. Nenek-nenek agak ada pikirannya kemana tahu. Sore-sore naik motor Mio pakai celana wahai, ya ilah ilallah. Dia kepot aja, pek. Kirain kenal pot racing, agak taunya kulit najong bener dah. Aduh bener-bener dah. Ketek ngablak pakaian, ya ilah ilallah. Pakai rok, ploekan gede banget, ploekan belakang, ya ilah ilallah. Bagaimana laki-laki kagak mau nggodain? Emang di mula-mula kan dia ya Bang ya, perempuan. Nah kalau perempuan pakaiannya rapi, kita mah nggak berani godain. Emang gara-gara dia pakaiannya begitu kan suwe. Kita kagak liatin barang bagus, emang depan kita. Tolong po, tolongin kami orang laki, tolongin. Iya enggak, jangan pakai begitu. Pakai jilbab. Maka kita disuruh pakai jilbab perempuan. Jilbab itu apa? Bukan yang dipakai di pala, Bu. Di kepala empok namanya kudungan. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab pakaian yang gombrong, yang nutup aurat. Kayak gamis, gombrong. Yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Itu baru disebut jilbab. Kalau sekarang ada cewek, pakai kudungannya cakep. Tapi kaosnya ketat, celananya ketat. Secara hukum agama masih haram. Kenapa haram? Apemnya masih kepanjang. Bener Bang. Maka Rasulullah pernah bicara, pernah bilang, apa kata Rasulullah? Akan datang satu zaman nanti di mana umatku pakai pakaian, hakikatnya enggak pakai pakaian. Sekarang kelihatan udah. Banyak buat po. La ilallah. Rasulullah malu betisnya kelihatan orang. Syadidal haya wa tawadhu, rendah hati, enggak sombong Nabi. Bicara pangkat, paling tinggi Rasulullah pangkatnya Bang. Pangkat Rasulullah lebih tinggi dari 124.000 Nabi. Pangkat beliau Rasul lebih tinggi dari 313 Rasul. Bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau Rasul dijamin masuk surga sama Allah, dihindarkan dari api neraka. Dosa yang lalu yang akan datang dihapus, udah dijamin masuk surga. Tapi pangkat tinggi enggak sombong sama sekali. Model kayak kita kan lain, pangkat baru tibang jadi bini RT udah tengik buat lagu.
Ada Bu RT. Ada Bu RT. Ya Allah, maafin Bu RT. Bukan RT sini, bukan. Sono pok di Perancis. Sini mah enggak, RT Perancis sono. Ya Allah. Pangkat kita baru kaya dikit dia sombong. Mentang-mentang kaya jalan badak duluan. Mentang-mentang kaya jalan kagak nengok. Mentang-mentang kaya jalan enggak nginjek tanah. Kuntilanak kali. Nabi pangkatnya tinggi, enggak sombong, enggak marahan, enggak pernah bales. Dibully, dikatain, dihina, wah dicaci maki, diteror, enggak marah. Karena ada ceritanya, waktu Rasulullah mau ke masjid, mau berangkat ke masjid, diludahin dari atas rumah, Nabi ngelihatnya atas, ya Allah ada yang ludahin, senyum, enggak marah, ya Allah ada yang ludahin. Besok lewat lagi, diludahin lagi, senyum lagi Rasulullah. Ketiga harinya lewat, masih diludahin, senyum lagi, enggak marah. Keempat harinya lewat, enggak ada yang ludahin kok. Sampai tengok Nabi di pinggiran gang masjid. Tengok aja. Ada sahabat nanya, ya Rasul nyari siapa sih tengok dari tadi? Enggak, saya lewat sini, biasanya udah ada langganan. Kok sekarang enggak ada ya? Langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh, si Fulan itu ya Rasul yang ludahin. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Covid kali. Ya Allah bang. Nabi buru-buru pulang pok, ngambil makanan, bawa makanan, nengokin langsung orang yang sakit, padahal yang nyakitin beliau, yang ngeludahin beliau. Sampai di depan pintu yang sakit tuh, ya Allah Rasulullah memberi salam pok, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Yang lagi sakit bang di atas balik lagi kekurup, dia pakai selimut dia, kayak mantel, lagi ngerintih aja dia, habis vaksin kali, kagak asian pok. Nabi memberi salam, Assalamualaikum. Nyaut juga dia. Siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Kaget dikata langganan bu. Nabi masuk, yang sakit langsung bangun. Kaget dengar Nabi, nama Nabi. Ya Allah, Nabi bangun. Dia bangun, duduk, berdiri, ngomong di hadapan Rasulullah. Apa yang kata yang sakit? Sodakta ya Muhammad. Engkau benar Muhammad. Tiap hari engkau aku sakitin. Tiap hari engkau aku ludahin. Sekarang aku sakit. Satu pun tengok, teman belum ada yang jenguk. Kamu lebih dulu jenguk saya. Saksikan sekarang Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam. Kenapa? Lantaran akhlak, enggak marah. Kalau model saya diludahin begitu bang, besok saya siapin kayu, saya serampang. Lain kalau kita mah po, enggak dendaman. Nabi mah itu lagi diludahin tuh, Nabi enggak marah. Lagi jalan-jalan po, lagi enak, Nabi lagi weekend. Sama Siti Aisyah kan lagi berdua-duaan jalan ke jalanan po. Ada orang kafir lewat, orang kafir beri salam. Salamnya ngejek. Kalau kita kan beri salam assalamualaikum gitu. Dia lain orang kafir, asyamu alaika. Syamun artinya racun. Asyamu alaika ya Muhammad. Diterjemahin mampus tuh Muhammad. Ya Allah kok Nabi dikata mampus. Marah kagak bang. Yang marah Siti Aisyah. Bininya kesel banget, dibalikin tuh orang sama Siti Aisyah. Asyamu alaika wa la'natullahi wa azabuh. Lu yang mampus, dilaknat, dia azab lu. Asal tahu aja bang, itu perempuan. Nah, dikasih satu mulangin tiga, banyakan dia. Nabi nggak marah, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan ya Humairah, tenang ya Humairah. Kita dikata begitu jangan pakai gimana, balikin aja wa alaika. Asyamu alaika ya Muhammad, balikin wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Begitu artinya. Jangan pakai ngembalikin lagi. Ya Allah, Nabi akhlaknya bang, Masya Allah. Itu diludahin, dikatain, lagi ceramah Nabi lagi ceramah bang. Di Taif lagi dakwah, dilemparin kotoran ontak. Tai ontak dikumpulin sama orang kafir.
dilemparin ke muka Nabi, dibagelin, ditimpuk, disambit, bukan disambut, sampai berdarah jidat Rasulullah. Kening Rasulullah berdarah, giginya sampai sempal. Sampai rontok, marah kagak. Yang marah siapa? Malaikat Jibril marah bang. Malaikat sampai marah, Nabi ditakolin, datang malaikat Jibril, deketin. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Allah nih, Masya Allah kemuliaan akhlaknya Nabi. Dibaca lagi, dirawi. Dulu kalau kita ngaji kan dulu Maulid Barzanji ya Bu ya, yang seringan itu kita baca. Ya, kalau kemarin-kemarin kan udah ada banyak Maulid Simtuduror, Audia Ulami. Dulu kita ngapal tuh. Dari mulai ya Robi, ya enggak, Inna Fatahna, Al Jannah, wa ba'du nasabun, walama roda, walama tama. Ada tuh semua. Sampai wakana syadida, ada semua. Kemuliaan di situ ada tuh. Apa kemuliaannya diantaranya lagi? Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah itu orangnya demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin bareng orang-orang sakit yang miskin. Ya Allah po, Nabi demen sama orang miskin, makanya jangan macam-macam sama orang miskin. Jangan belagu kita. Para pejabat di atas jangan sok mentang-mentang kaya. Jangan macam-macam sama orang miskin. Orang miskin doanya langsung menembus aras, sama fakir miskin baik-baik. Nabi aja sampai berdoa po. Saking sayangnya sama orang miskin, Nabi doanya apa? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin di akhirat nanti bersama orang-orang miskin. Tuh Nabi doanya. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah mpok baca doa begitu? Kagak dah. Kita kagak pakai doa begitu, emang udah turunan miskin po. Miskin udah lengket banget sama kita. Engkong miskin, bapak miskin aja jatuh di anak keblangsak pisan kita. Ya Allah, Nabi doanya sama orang miskin tuh begitu. Sampai-sampai Nabi nyuruh kita. Apa Nabi nyuruhnya kita? Idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang berterbalik. Gila orang kaya yang undang terburu-buru. Bener Pak? Biasanya begitu, ada orang kaya mati, mimpin tahlil nggak kelar-kelar tuh Ustaz sampai 1000 juga baca. Makannya enak-enak. Aki-aki pengen lentuk lama banget. Giliran yang miskin mati, tahlil 30 biji kelar. Kelar ya. Nabi demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Tuh sunnah. Nengokin orang sakit. Kalau nengokin bawa tentengan. Jangan datang doang ke rumah sakit, minimal jeruk 2 kilo bawa, orang lagi sakit. Ini orang-orang datang doang ke rumah sakit nengokin orang sakit, orang lagi diimpus pakai ditanya, nggak bawa apa-apa. Pakai nanya orang lagi diimpus, emang apa yang lu rasain sih Ji? Lu pakai diimpus di sini. Yang sakit nyaut, nggak ada, gue rasa-rasa. Nah kok bisa begitu? Iyalah lu kemarin nggak bawa apa-apa. Coba kali lu bawain jeruk, kali gue rasa-rasain ada asemnya, ada manisnya. Emang PA juga. Ya Allah, makanya Bu, ini kalau luar biasa kemuliaan akhlak Nabi kita baca ada semua dirawi. Apalagi kemuliaannya, wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda. Janda tua. Nabi kalau bareng sama jalan sama janda, sama nenek-nenek pok di belakang. Ngiringin Nabi di belakang jalannya. Kenapa di belakang? Khawatir kalau nenek-nenek jatuh, kelihatan sama Nabi, langsung ditolongin. Itu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain. Jalan bareng aki-aki, aki-aki ditinggal. Apa dibilang? Lelet buat aki-aki ya. Gue tinggal lah, gue tinggal. Akhirnya aki nyemplung di kalenan juga gak tahu. Nih, Masya Allah. Ngapa sih, Bo? Nih, Masya Allah nih kemuliaan akhlak Nabi. Ayo, lewat maulid berubah. Akhlak kita kepada Allah terutama semakin berubah, semakin meningkat kualitas iman takwa kita. Yang belum doyan ke musola, ayo bapak-bapak habis maulid musola penuh. Kita sholat jamaah.
Yang muda masuk musola, yang tua masuk musola, cakep. Bagi tugas, musola kita cakep. Jami'ul khair, masya Allah, kumpulan orang-orang baik di sini. Amin. Kumpul, masuk ke dalam. Biarin tetangga baru doyan ke musola, jangan dikata apa-apa. Orang baru doyan ke musola, jangan diusilin. Mulut kadang-kadang aneh banget. Tumben bang lu ke musola. Besok aja kabur, antepin aja udah. Bersyukur alhamdulillah tetangga kita yang kagak pernah ke musola jadi ke musola. Orang baru belajar sholat lambat-lambat gak jadi masalah. Baru belajar dikasih keringanan. Johor 2:30 boleh. Orang baru belajar nggak apa-apa. Asar 5:30 tancep terus. Maghrib nyambung sama Isya lanjut. Subuh jam 6 tancep terus. Nggak ngapa-ngapa dah. Besok baru didandanin pelan-pelan. Nggak sekaligus. Nabi juga dakwanya nggak sekaligus bu. Ya nggak biarin kita ngumpul di musola, sholat jamaah. Subuh bangunin laki kita po, suruh ke musola. Subuh bangunin, po, subuh bangunin. Subuh laki kita bangunin. Apanya dibangunin? Iya aja orang nanya. Bangun bang, bangun ya enggak tuh. Yang kadang-kadang 5:30 baru dibangunin laki bang, bangun bang. Ya Allah kesiangan bang kita nih daripada ke musola Jamiul Khair udah ketinggalan jamaah di rumah aja bang. Buruan bang, wudu bang, bangun. Lakinya masih merem, tangan tuh ngerepe-ngerepe. Nyari tiang buat pegangan. Empok langsung pikirnya ke sono aja. 5:06 wudu lah, wudu. Ayo neng cepetan neng, wudu neng cepetan neng. Bisa 5:06 neng. Lakinya jadi imam. Kata lakinya ayo neng, sufufakum. Lempengin barisnya neng. Bini nyaut enakan yang mencong bang. Jangan pakai nyaut po, udah 5:06. Lakinya baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah cepet, aminnya cepet. Bisa baca Fatihah lakinya Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Bininya ngomong buset. Dalam hati ngomong udah siang Yasin. Untung lakinya ingat waktu ngaji Maki Abdullah Syafi'i tuh dalam sholat habis baca Fatihah baca surahnya 1 ayat doang sah dipraktekin Yasin Allahu Akbar. Bininya ngomong gue kira dibaca semua. Ya Allah enak. Yang belum doyan ngaji kelar maulid ngajinya doyan amin. Kan kita di pengajian kita kumpul kan enak po ya. Empom-empom aja diraguin bang, bapak-bapak mah kalah kita pak, jujur aja sama ibu-ibu. Ibu-ibu kalau ngaji kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ada pengajian gabungan, belum PKK, pengajian BKMT. Wah makanya seragamnya banyak, orang pengajiannya banyak, makanya yang 2 kali bayar, 3 kali bayar ada. Nggak apa-apa po, ngutang nggak apa-apa. Yang penting ngaji, yang penting kebayar, ibu. Ya ngaji, ibu-ibu kalau ngaji kan jam 1 tengah hari uang udah nyampe bang, paling getol. Jam 1 tengah hari uang, gua ilah, mic ya colok, ampli ya pencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu-ibu, jangan lupa ini hari pengajian, jangan lupa ya, Rodiah, Romlah, kumpul, sini lu ngaji. Saroh, ngaji roh. Dia dipanggilin temennya. Nggak ada bapak-bapak pengajian begitu, bapak-bapak, Bang Udin, Bang Mamat, nggak pernah. Emak-emak yang begitu po. Dipanggilin temennya. Tuh, sambil nungguin datang temen ke majelis talim dia selawatan. Mama kan selawatan paling banyak. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Tuh emak-emak kalau selawatan pengajian. Adinul lana wal hakulana. Assalamualaikum. Po haji nyampe salam. Pok duduk pok sono pok ya. Wal adlu lana wal kullu lana. Assalamualaikum. Po haji. Pok gelar ambal apa po buat guru itu duduk ustazah kita duduk dari situ. Adinul lana. Emang begitu po. Berhenti-berhentian selawatannya. Oh temen nyampe. Tuh mama tuh begitu dia mah getol. Itu kan sebenarnya selawat itu nadanya kalau di Mesir nggak begitu. Itu lagu perjuangan po. Adinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Buat perang itu. Pindah ke Indonesia versinya lain. Adinu lana wal haqqu lana. Jual ngari-ngari po ngantuk kita denger ngantuk. Nih ya Allah. Ngaji kita
Di mana kita bisa berkumpul? Di majelis taklim, di musola. Ya enggak, umat Islam bisa dikumpulin di mana? Di majelis taklim, di pengajian, di musola, di masjid. Nih, judulnya tuh, memperkuat silaturahim. Silaturahim aja udah. Coba kita kalau kagak ketemu di pengajian, jarang ketemu, Pok. Makanya ngaji manfaatnya selain dosa kita diangkat, pahalanya gede, silaturahim nyambung. Kalau kagak ketemu di majelis taklim, di mana kita ketemu? Empok salam, ya Allah empok sehat Pok. Ketemu silaturahim. Orang yang rajin silaturahim umurnya panjang. Nabi yang ngomong rezekinya jadi murah, ama mati rada jauh. Tuh. Padahal udah ada catatannya. Ada catatannya. Israel pegang catatan Pok. Ada catatannya. Israel pegang catatan. Tanggal 29 November. Senin malam Selasa saya mau berangkat ke Jalan Pemuda Sawangan. Ngapain dong ke sono? Menyambut nyawa orang sono ya Rob. Lah emang ada catatannya? Ada, ini saya pegang. Loh, ya udah berangkat loh sono. Hati-hati salah cabut. Berangkat Israel ke kampung ini Jalan Pemuda. Ya Allah, pas mau dicabut orangnya nggak ada di rumah. Israel laporan, ya Rob bagaimana nih? Saya pencabut nyawa orangnya. Orangnya nggak ada di rumah. Kemana? Kata tetangganya Mulid. Pergi Mulid di mana? Di Jamiul Khair. Jangan dicabut tuh. Tunda, tuh ditunda. Kalau pengen dicabut juga, ntar aja pulang Mulid. Nah, Romana kagak ada yang pulang. Ya Allah. Tunda Pok, kagak jadi. Ingat dengan ceramah dari Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Ya Allah, ntar malam saya mau bangun tahajud. Lagi tahajud, datang Israel. Ya Rob, orang lagi tahajud. Jangan, tunda. Besok aja subuh. Bisa sembahyang subuh dia ingat, antara sebelum masak saya mau sholat duha jam 8. Lagi sholat duha, Israel datang lagi, ya Rob lagi sholat duha. Jangan tunda. Israel ngomong, saya kelamaan di Sawangan ini Jalan Pemuda. Lah saya nggak dapat apa-apa dari malam ini, saya pengen cabut kagak jadi mulu. Masa pulang kagak bawa bolehan? Yaudah pindah kata Allah, jangan ke Sawangan Jalan Pemuda, sono aja, sono mana? Sono Pasir Putih. Berangkat ke Pasir Putih Israel Pok. Wa ilaha illallah, tengah malam jadi datang ke situ lagi jalan. Ada aki-aki sama cucunya berempat. Di pos hansip lagi membantingin. Mati lo kong gak punya 5. Engkau gak dikata mati diem aja. Mati lo kong gak punya 5. Wah. Pas dibanting lagi menutup ceki. Wah langsung Israel. Samber aja udah. Brebel aja. Wah Allah Pok. Su'ul khotimah na'udzubillah min. Ya kalau kita ngaji enak, dosa kita dirontogin. Silaturahim nyambung, dosa kita diusap Bang. Dihapus si tipek. Bener. Almarhum wal magfurlah. Saya punya guru Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Beliau bilang, apa kata beliau? Andaikan saja pahala menuntut ilmu itu kelihatan oleh manusia, manusia akan saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkan pahala nuntut ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu ibadah benar. Kita ngaji dosa dirontogin, yang sengaja, yang gak sengaja ada Pok. Malah pagi dosa melaki. Masa abrek-abrek udah. Mau berangkat ngaji, laki kita perintah. Bikin dosa. Gua ngaji dulu Bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Lemes banget mulut. Itu enggak sadar Empok bikin dosa sama laki. Laki lagi tidur bangunnya salah. Bangun Bang, lihat no, jam berapa udah? Bah, laki lagi tidur suruh niat jam. Salah Empok. Empok aja yang melek niat jam. Bukan nyuruh laki, bangun Bang, bangun, lihat no, jam berapa udah? Kan salah itu. Enggak kerasa Empok bikin dosa. Bangun Bang, kerja lu tidur mulu. Lakinya ngomong, bagus tidur aja kerja. Salah-salah aja ya bini ya. Bini hari baru bangun lu Bang, no, rezeki lu habis patok ayam. Lakinya ngomong, emang ayam gue ngempanin. Pakai ngomong dipatok ayam. Ya Allah. Ini Masya Allah dosa dirontogin, diusak, dihapus, ditipek, digebeg. Pahala kita dikasih gede buat datang ke majelis taklim, datang doang Bang, datang. Ya nggak datang doang nih, datang ikutin dah guru bawa kitab, ngikut Pak bawa kitab. Nggak bisa baca kitab saya Pak Ustadz, udah bawa ngikutin guru kebet lah, orang ngikutin guru tutup masa guru udah tutup kita masih kebet aja. Temen nyolek Pak halaman berapa, boleh kebet doang ini.
Ya elah, nanya apa lu? Nanya sama guru soal nanya. Nggak ngapa-ngapa po. Tuh enak. Dosanya diangkat, pahalanya gede. Dicatat sama Allah, pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Kita pernah sembahyang 1000. Boro-boro 1000 po. Sembahyang terawih aja ngeliat jadwal imam. Nah, terawih jadwal imam ditempel di tembok. Dilihat malam ini imamnya dia. Ya lama ini dia, lama ini dia. Pindah kita terawih ngeliat jadwal imam. Masya Allah, luar biasa. Dosa diangkat, pahala gede, silaturahim nyambung. Alhamdulillah. Dengan kita silaturahim, umur jadi panjang, rezeki jadi murah. Makanya kita kepengen bang, ayo nih kelar maulid, kebersamaan, kekompakan kita. Artinya apa? Berakhlak kepada Allah kita rubah agar lebih baik lagi. Rasulullah diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Akhlak kepada Allah berarti ibadah kita perbaharui, semakin meningkat kualitas iman takwa kita. Dengan cara apa? Dengan ilmu. Ilmu nyarinya di mana? Di majelis taklim. Bertanya sama siapa? Sama guru kita. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Siapa ahlinya Pak Ustadz? Quran dan hadis. Siapa yang paham Quran hadis? Ya para alim ulama-ulama kita, guru-guru kita ngaji. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Ada ilmunya hidup gampang. Apapun kalau ada ilmunya enak. Masya Allah. Seni hidup indah. Azan di musala Jamiul Khair. Kalau nggak ada seninya, lo kaku. Lo akbar. Lo akbar. Lo kaget orang. Kudu pakai lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu enak. Masya Allah. Lo kalau kagak ada lagunya, lo akbar. Lo akbar. Lo kaget orang. Yang penting jangan salah lagu, po. Jangan lagu dangdut. Kalau azan pakai lagu dangdut tuh agak enak. Ayalah sholat, ayalah sholat, ayalah falah, ayalah falah. Allahu Akbar lah. Yang penting kita kelar maulid ada perubahan itu doang, bener. Iya, cinta sama Nabi, cinta sama Rasulullah. Kelar maulid, kita buktiin ajaran anjuran Nabi. Kita rame-rame bareng-bareng. Bukan berarti saya ngajarin, kagak. Kita sama bareng. Terus perubahan, ada perubahan. Kenapa? Yang namanya umur kita nggak tahu, kita lagi ngumpulin poin. Bener Bu? Orang kalau udah panjang umurnya berarti kurang tuh. Kurang apa? Kurang daripada jatah hidup kita. Tiap hari nih, bertambah umur kita, jumlahnya nambah. Hakikatnya sisa umur yang Allah kasih kurang. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Itu jelas ayat Allah bilang begitu. Sekarang udah kerasa, mata yang tadinya awas udah mulai lamur, pandangan udah kabur, gigi udah pada gugur, kulit udah lentur, enggak makan cuma bisa sama bubur, ngomong udah ngelantur, pikun dikit lagi digotong masuk ke dalam. Serem kok. Nih mumpung masih sehat, ada kesempatan buat kita ngaji. Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Luangin waktu, jangan nyari waktu luang. Bicara nyari waktu luang, kagak bakal nemu dah. Emang kita orang repot semua sekarang. Ustadz saya pengen ngaji, gabung, repot banget Pak Ustadz. Ngomongin repot, semua kita repot. Dari muda kerja udah repot, udah punya anak ngurusin anak, repot lagi. Udah tua punya cucu, ngurusin cucu, repot lagi. Lah kapan mengajinya? Apalagi udah tua, emang sayangannya sama cucu bukan sama anak lagi. Nenek-nenek maki-maki tuh, sayangan sama cucu khawatirnya. Enggak ada sama anak, jarang. Sama cucu, ya Allah cucu gue mana ya? Cucu gue mana tuh? Emang udah ketahuan begitu. Mana tuh film Dul? Engkong Tile sayangnya sama Atun doang sama si Dul. Mandra anaknya kagak disayang. Si Dul dibeliin motor, si Atun beliin salon. Lah Mandra beli celana 50.000, enggak pernah dibeliin. Ngelamar kagak dikasih-kasih, nggak dimodalin, bener. Ya Allah sian banget Mandra. Wah Mandra kesel banget kok pas dibikinin salon si Atun. Gua loh biarin kata Mandra gitu kan. Biarin. Ada yang gue makan nih, ada yang gue makan begitu kata dia. Kalau ketahuan begini gue jangan diberanakin, ulangin ke asal usulnya sono. Orang banyak begini kagak ada yang nyenengin, nyakitin semua, nyakitin loh. Mandra kok kesian banget. Allah sayangannya sama cucu. Tuh, makanya kita kalau sempetin waktu, insya Allah jasmani kita sering kita kasih vitamin, kasih nutrisi, makan yang enak-enak, yang bergizi, yang sehat, dikasih vitamin, suntik vitamin, neurobion, bener Bu? Iya, jasmani perlu kesehatan, perlu vitamin, ruhani pun sama.
Rohani kita perlu vitamin, perlu nutrisi. Mana vitaminnya? Kumpul dengan para guru-guru kita, para ulama kita. Kita ngaji, insya Allah dengan kita ngaji tenang. Alhamdulillah. Ilmu dari guru-guru kita, insya Allah dengan ilmu dapat, ibadah kita laksanain, menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat. Semua kita sedang menunggu yang namanya kematian. Mati sekarang lebih dekat, Bu. Kematian itu lebih dekat daripada yang lain. Keluarga dekat sama kita, lebih dekat lagi kematian. Napas kita aja bang, keluarin napas, nggak masuk lagi, habis. Segitu doang udah. Napas kita masuk, kita sudah, kita hirup, nggak keluar lagi, habis udah, segitu doang. Makanya orang tua dulu ngomong, tong jangan belagu jadi manusia, jadi orang. Manusia tuh umurnya nggak banyak, cuma 7. Kok 7 kong? Iya, kalau nggak Senin Selasa. Kalau nggak Selasa Rebo, kalau nggak Rebo Kemis, iya juga bener aki-aki. Umur cuma 7, artinya apa? Kita mumpung dikasih kesempatan oleh Allah, kesehatan. Kalau sudah datang kematian, ya Allah po, badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam, tak lagi dibutuhkan. Bener kan Bu? Itu lagu Ayah Joma syairnya. Kalau kita nyanyiin enak, badan pun tak berharga, kan begitu. Ya Allah, itu lagu dalam banget kok. Syairnya ngelirik itu Ayah Haji Oma Irama bang, ngarang lagu itu lirik sebujur bangkai, Masya Allah. Cepet dia bikin syair, liriknya bener, tapi lama rekamannya. Enggak jadi-jadi 5 bulan, 6 bulan kata beliau. Kenapa? Setiap masuk rekaman nyanyi itu nangis beliau. Kenapa? Menghayati, nangis. Enggak jadi rekaman. Kesian tukang kendang nungguin lama, nangis dulu. Bener Pak. Ini cerita beliau langsung. Makanya beliau nyanyi take rekaman, masuk studio itu enggak pakai rasa nyanyinya. Langsung aja mengalir begitu aja udah. Coba kalau pakai dihayatin, nangis mulu. Beliau kan air matanya mencetek banget Pak beliau Ayah Joma. Nangis mulu. Nangis mudah, ya Allah po. Tuh, badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Teng tereng, ya Allah. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Ya Allah Bu. Resepin lagu itu deh bang. Ya, pasti kita nangis. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sedih menyentuhnya. Jadi santapan cacing tanah, teng tereng begitu. Jadi santapan cacing tanah sampai yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Ya Allah po, lagu itu. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. Habis udah. Satu rap doang nggak bisa diulangin lagi. Nah saya tahu kok. Bang Haji Oma orang cerdas. Belum lama bikin lagu baru, judulnya Rela. Ya Allah, enak didengerin itu lagu. Ya Allah, kau adalah bahagia dan deritaku. Ya Allah, enak banget. Beliau cerdas luar biasa. Beliau cerdas. Sampai 1000 lagu sekarang. Yang dilihat, yang ditonton jadi lagu sama dia. Masya Allah, ada orang buta lewat di jalanan. Dia nggak seberangin. Jalan. Pakai tungket. Kagak diseberangin sama dia. Diliatin. Dihayalin sama dia, diambil kertas, pulpen, dia tulis indahnya dunia tak dapat dipandanginya, terangnya dunia tak dapat dipandanginya. Jadi lagu itu, terang bagi orang, suram bagi dia, meraba, cuma meraba-raba, ia mengenal orang sekelilingnya. Jadi lagu po, hebat banget, orang-orang tolongin ya. Karena beliau cerdas, dihayalin. Bener po, orang naik motor aja, wah ada yang ngetrek nih, langsung jadi lagu rem tangan, rem tangan, rem tangan sekuat tenaga, rem tangan dia tarik sama dia, orang rintangan jadi rem tangan. Empo tawa mulu dah, capek po, empo enak di bawah, saya ini di atas ngos-ngosan gerah.
Nah, udah setengah 12, intinya maulid ayo bang kita jaga kebersamaan. Enggak, intinya kita semua ntar meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maulid biar ada bekasnya, biar ada asarnya. Kelar maulid ada peningkatan ibadah. Akhlak kepada Allah perbaiki, akhlak kepada sesama kita. Yaitu hubungan apa? Hubungan hablum minan nas. Kumpulnya apa? Di masjid, di musola. Kita berjamaah. Umat Islam jangan sampai diadu domba. Umat Islam jangan mau lagi diobok-obok. Umat Islam jangan mau lagi dipecah belah lantaran kita perbedaan pendapat. Silakan berbeda boleh, beda boleh, marahan jangan. Bener? Beda boleh, marahan jangan. Kenapa? Karena kita semua dilahirkan dalam keadaan perbedaan. Awal dari itu semuanya berbeda-beda. Emak bapak kita kan beda. Kita dilahirkan dasarnya adalah perbedaan. Berbeda-beda tetapi satu tujuan. Musola kita luar biasa. Itulah musola, itulah masjid. Beda tapi satu tujuan. Menyembah Allah Tuhan yang sama. Menghadap arah kiblat yang sama. Dalam sholat bacaannya sama. Gerakannya pun sama. Sama pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda tapi satu tujuan. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing. Rameh musola. 700 bahasa yang ada di negeri kita Indonesia. Kalau semuanya bahasanya masing-masing, ribet musola, rameh. Yang Sunda takbir Gusti Allah nu ageng, malaikat nyaut nanaunan silaing teman kita dari Padang kencangan lagi Allah nan gadang, malaikat nyaut rancak bana, kacau po. Jangan. Maka di musola, di masjid jangan ngomongin soal warna kulit, jangan ngomongin suku. Dari suku apapun dia dilahirkan, kalau dia muslim saudara kita, bener? Makanya orang Betawi nggak boleh berantem sama orang Jawa. Kalau Betawi berantem sama Jawa, kontrakan kosong. Mau ngontrak sama siapa ya? Nggak boleh berantem. Harus akur, bener. Betawi kagak boleh berantem sama orang Batak. Jangan berantem. Kalau Betawi berantem sama Batak, nambel ban sama siapa kita? Kalau bukan sama si Lai, ya Lai. Oke Lai, 2 lobang Lai. Makanya kita kudu akur lewat musola. Jangan bicara soal warna kulit. Emang warna kulit begini kita mesen? Kita kagak mesen, po. Potongan muka kita begini bang, kita kagak mesen. Jangan ngatain orang dong. Kadang mulut kita usil banget memang. Ada aja. Itu orang hidungnya lucu ya. Hidung orang juga bacain. Orang kagak mesen. Bener bu? Iya kita semuanya beda-beda tapi satu tujuan. Islam sudah ngajarin Bhinneka Tunggal Ika lebih dulu. Udah ngajarin Pancasila lebih dulu. Makanya kita pengen semuanya kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Dah. Ayo lewat maulid kita biar pada sehat semua, panjang umur, berkah. Doain biar sehat ibu, ya doain saya biar gemuk. Biar gemuk, biar sehat po. Ini kelihatan gamisnya doang gede loh, kalau dibuka masa sama tiang mic. Ya, tapi jangan niat casingnya po. Wah, yang penting kan sinyalnya. Dah doain saya kalau gemuk juga bukan tile dong jadi tole yang ngeri. Dah doain, makasih abang-abangku ketua DKM yang undang-undang rombongan ke rumah. Dah ini aja ya kapan-kapan kita kalau masih penasaran yang undang lagi. Kalau udah kapok jangan diundang lagi dah. Ini aja mengingetin doang ya. Dah kita baca Fatihah minta sama Allah. Jangan lupa anak pitik dimakan tikus, mil plastik tolong dibungkus ya kalau ada itu juga kalau ada ya kalau ada ya doain. Ya mudah-mudahan bisa beli semua. Kita baca Fatihah minta sama Allah mudah-mudahan kita semua sehat walafiat panjang umur. Allah kasih rezeki yang banyak yang halal berkah. Allah jauhkan dari penyakit, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka. Allah selamatkan kita di dunia dan selamat pula di akhirat. Doain juga anak-anak kita, ibu, bapak yang sedang belajar. Allah berikan anak-anak kita kepahaman. Allah kasih ilmu yang manfaat. Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang solihin dan solihat. Doain orang-orang tua kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia diampuni dosa dan kesalahannya. Allah terima amal kebaikannya. Allah jadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jinan. Doain para pemimpin-pemimpin kita senantiasa sayang kepada rakyat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kumpul kita malam ini, kita berkumpul kembali berharap nanti di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak kita semua mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihata biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. Ibu bapak hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jangan pulang dulu sebelum ditutup dengan pembacaan doa dari saya. Akhir kalam
Ya, maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada perawan rambutnya panjang tolong bawa kemari. Dari saya cukup sekian, mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.